Hai, perkenalkan nama saya Lastara Masilaban dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Seorang Kewirausahaan. Nah, di buku ini dengan penulis Abdul Muin Siboya dan juga Dadang Mulia. Nah, buku ini memiliki 12 bab, di mana bab yang pertama itu menjelaskan bagaimana konsep kewirausahaan. Nah, wirausaha adalah orang yang terampil dalam memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Sedangkan kewirausahaan adalah sikap mental ataupun sifat jiwa yang selalu aktif dan berusaha untuk menunjukkan karya baktinya dalam rangka upaya peningkatan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Nah, adapun faktor-faktor keberhasilan dalam usahanya itu, yang pertama itu adalah motivasi yang berprestasi tinggi, yang kedua itu adalah selalu perspektif, yang ketiga memiliki kreativitas yang tinggi, yang keempat itu memiliki perilaku yang inovatif tinggi, yang kelima itu selalu memiliki komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang selanjutnya itu mandiri dan tidak ketergantungan, berani mengambil risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki keprofesionalan. Nah, adapun faktor yang menyebabkan kegagalan dalam wirausaha itu, yang pertama adalah seorang wirausaha yang tidak kompeten dan marginal. Nah, yang kedua itu kurangnya pengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan dalam mengintegrasikan operasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah seorang wirausaha yang kurang dapat mengendalikan keuangan dan selalu gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan dalam peralatan. Yang selanjutnya itulah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam membangun usahanya. Yang selanjutnya itu adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi dari kewirausahaan. Nah, selanjutnya itu adalah perilaku dalam kerja prestatif di bab 2 ini, di mana prestatif ini artinya seorang wirausaha yang selalu berambisi dan ingin maju atau ambition drive. Dengan wirausaha ini berbuat dan bekerja prestatif terhadap bisnisnya, wirausaha tersebut akan berhasil di dalam kegiatan usahanya jika berbuat dan bekerja secara prestatif, yang merupakan modal dasar untuk keberhasilan seorang wirausaha. Nah, di bab 3 itu adalah dijelaskan tentang bagaimana semangat kita dalam wirausaha. Nah, kesulitan yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia janganlah kita anggap sebagai rintangan untuk tidak maju di dalam berwirausaha. Nah, untuk seorang wirausaha itu memiliki semangat wirausaha dengan pemikiran yang kreativitas dan inovatif, dan harus memiliki motivasi dan sikap wirausaha dalam diri kita. Nah, cara berpikir yang positif dapat mengarahkan seorang wirausaha ataupun kita dengan hal-hal yang baik. Nah, dan sesuatu yang buruk itu harus kita pandang sebagai pengalaman adalah guru yang baik. Nah, cara berpikir yang seperti itu dapat dikatakan sebagai wirausaha yang kreatif dan produktif. Nah, seorang wirausaha harus memiliki pemikiran yang kreatif. Nah, pemikiran yang kreatif ini memiliki ciri yang pertama itu adalah sensitif terhadap masalah-masalah yang terjadi, mampu menghasilkan sejumlah ide yang besar, fleksibel, keaslian, dan mau mendengarkan perasaan ataupun saran-saran dari orang lain, memiliki keterbukaan pada gejala bawah sadar. Selanjutnya memiliki motivasi dalam diri kita untuk mengembangkan usaha kita, dan selanjutnya itu bebas dari rasa takut akan gagal, dan mampu berkonsentrasi dan mempunyai kemampuan dalam memilih. Yang selanjutnya itu di bab 4 menjelaskan tentang komitmen yang harus kita buat
dalam usaha. Nah, komitmen ini adalah fokus pikiran yang diarahkan kepada tugas atau usaha dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, seorang wirausaha yang mempunyai komitmen yang tinggi ini adalah orang-orang yang menaati atau memenuhi janjinya untuk memajukan ataupun meningkatkan usaha bisnisnya sampai berhasil, sekaligus mempertahankan dan menciptakan kepercayaan dalam diri orang lain bahwa konsumen atau mitra bisnisnya itu. Seorang wirausaha harus memiliki komitmen yang tinggi dan harus memiliki sifat yang konsisten, tegar, fair atau membangun mercusuar atau karisma dan konsentrasi pada manusia. Yang selanjutnya itu di bab 5 dijelaskan tentang bagaimana sikap mandiri seorang wirausaha. Nah, hal yang pertama sekali yang harus dikembangkan dalam sikap mandiri seorang wirausaha ini itu mengembangkan kepercayaan dalam diri kita. Nah, kita harus berpikir sistematis, praktis, dan kreatif yang merupakan cara seorang wirausahaan dalam mengembangkan dirinya. Nah, perasaan kita jika memiliki kepercayaan diri yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam membentuk kematangan hati untuk menghadapi tugas atau segala risiko dalam wirausaha. Dalam pengembangan sikap percaya pada diri sendiri ini, yang pertama kita lakukan adalah tugas dan kepercayaan diri, di mana kepercayaan diri ini adalah sifat internal pribadi kita yang bersifat sangat relatif, baik antara seseorang dengan orang lain ataupun orang lain dengan seseorang, tetapi beda tugas dalam pekerjaan yang dihadapinya. Selanjutnya itu adalah di bab 6 itu adalah pendirian usaha, di mana dalam pendirian usaha ini wirausaha perlu melakukan sebuah prosedur pengurusan surat izin usaha. Yang pertama itu harus ada surat izin tempat usaha atau yang disingkat dengan SITU yang terdiri dari ketentuan-ketentuan pokok, syarat-syarat yang tertuang dalam surat izin tempat usaha, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan surat tersebut. Yang kedua itu adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP, di mana dalam membuat ini ketentuan umum dari SIUP ini harus dilengkapi kewajiban pemilik dokumen yang perlu. Dan yang ketiga itu dalam pendirian usaha harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang terakhir itu adalah nomor registrasi perusahaan NRP, dan yang kelima itu adalah nomor rekening bank. Nah, dalam sistem pengelolaan uang di sebuah perusahaan ini, perusahaan penting bagi wirausaha itu mengetahui bagaimana masalah keuangan, fungsi keuangan, dan permodalan. Bagaimana juga tentang perencanaan keuangan, investasi atau penggunaan uang. Dan wirausaha juga harus tahu bagaimana mencari alternatif untuk permodalan dan memilih menetapkan sebuah tempat usaha. Dan wirausaha harus bisa mencari dan memilih tempat usaha yang strategis, menetapkan sebuah tempat usaha yang paling strategis, dan memenuhi fasilitas untuk tempat usaha. Nah, di sini ada persiapan-persiapan yang dilakukan administrasi usaha. Yang pertama itu adalah pengaturan catatan personalitas atau kepegawaian perusahaan. Yang kedua itu adalah pengaturan catatan mesin-mesin atau peralatan kantor. Yang ketiga itu adalah pengaturan catatan keuangan perusahaan. Yang keempat itu adalah pengaturan catatan hasil produksi. Yang kelima pengaturan catatan pemasaran dan penjualan. Yang keenam itu pengaturan catatan para pelanggan perusahaan. Dan yang terakhir itu pengaturan catatan warkat atau syarat atau surat menyurat dalam sebuah perusahaan. Nah, di bab ke-7 itu dijelaskan bahwa sebuah peluang usaha. Nah, setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk membuka sebuah usaha yang baik, membentuk usaha yang baik.
Nah, terlebih dahulu kita mengkaji dan menelaah dengan melihat langsung ke lapangan apa saja peluang usaha yang bisa dilakukan untuk mendatangkan keuntungan. Nah, risiko dalam berusaha ini memang harus dihadapi dan tidak perlu menjadi kecemasan bagi seorang wirausaha. Nah, jika ada risiko, maka kita perlu berhati-hati dan waspada agar jangan mengambil keputusan ataupun tindakan yang salah atau terburu-buru. Dan seorang wirausaha harus memiliki pertimbangan yang matang agar risiko ini tertangani dengan baik. Dalam usaha yang dibangun pastinya ada faktor keberhasilan ataupun faktor kegagalan dalam seorang wirausaha. Nah, faktor keberhasilan dalam usaha itu adalah faktor manusia, faktor keuangan, organisasi. Nah, faktor perencanaan, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran, administrasi, dan fasilitas pemerintah lainnya. Nah, selanjutnya itu faktor kegagalan dalam usaha itu, yang pertama itu adalah wirausaha yang tidak kompeten dalam marginal, kurang memiliki pengalaman yang baik dan kemampuan teknik memvisualisasikan sebuah usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Dan seorang wirausaha yang kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya penguasaan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, selanjutnya itu adalah risiko dalam usaha, di mana dalam mengelola keuangan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu administrasi keuangan dalam bentuk-bentuk keuangan. Dalam mengelola keuangan ini kita harus memperhatikan dengan teliti dan baik agar tidak terjadi kesalahan sehingga tidak mengalami kerugian dalam administrasi keuangan. Nah, di bab 9 itu dijelaskan aspek-aspek perencanaan usaha, yang di bab 10 menjelaskan bagaimana proposal usaha yang bisa dilakukan, dan di bab 11 itu dijelaskan seperti apa usaha kecil, dan di bab 12 itu mengevaluasi hasil usaha, di mana di sini rasio keuangan yang banyak sekali jenisnya atau rasio-rasio yang dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Nah, pengelompokan rasio ini yang pertama itu adalah rasio neraca, rasio laba rugi, rasio antar laporan, rasio likuiditas, rasio rentabilitas. Nah, dalam penyusunan laporan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, yang pertama itu adalah membuat laporan harian atau mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Nah, di buku ini setelah saya baca ataupun saya review, buku ini memiliki kelebihan ataupun kekurangan, di mana yang menjadi kelebihan dari buku ini yang judulnya kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Buku ini memiliki cover ataupun penulisan yang baik dan rapi dalam buku ini, dan siapapun yang membaca buku ini bisa paham tentang bagaimana atau seperti apa kewirausahaan itu, dan seperti apa meningkatkan sebuah kewirausahaan ataupun sebuah usaha. Nah, buku ini memiliki bahasa yang sangat mudah dipahami oleh pembaca, namun buku ini memiliki kekurangan, di mana dalam buku ini terdapat beberapa pengulangan kalimat ataupun subjudul, sehingga pembaca kadang bingung dengan pengulangan kalimat yang terjadi. Nah, demikianlah penjelasan saya atau review saya tentang sebuah buku kewirausahaan ini. Semoga review atau video saya ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, bye bye.